You're listening to Momentum. There's a place that keeps you sharp, relevant, and in the know with tons of fun discussions and chats. Momentum. Halo, selamat malam Movers. Selamat datang di Momentum dan kembali lagi dengan aku Elrin dan ada admin lain juga yang malam ini ikut bertugas bareng untuk ngisi di Momentum Menelaah. Ada Yumin, ada sama Mas Satu juga. Oke, selamat datang ya teman-teman sekali lagi di Momentum dan kita saat ini lagi ada di sesi Momentum Telaah. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau kasih sedikit brief tentang Momentum Telaah itu sendiri. Nah, Momentum Telaah itu ini bisa dibilang adalah sesi atau program yang dilakukan atau dijalankan di Momentum secara annual atau secara rutin yang setiap minggunya insya Allah kita akan adain ya minimal sekali sih targetnya, tapi ya kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada kita akan usahakan untuk ada di minggu depannya kayak gitu. Tapi untuk beberapa minggu terakhir ini alhamdulillahnya kita udah rutin nih ngadain MOT setiap minggunya dan minggu ini nih pertama kalinya lagi kita ngadain lagi di hari Kamis ini kayak gitu. Nah, MOT ini sendiri, ini kalau teman-teman yang mungkin sebelumnya belum tahu atau momentum telah ini bisa dibilang adalah apa ya, fasilitas atau kayak wadah untuk sharing knowledge antara sesama member di Momentum yang kita sebut dengan panggilan movers. Jadi konsepnya itu dari kita untuk kita gitu. Jadi kita itu Momentum itu ngelihat banyak banget potensi yang dimiliki sama kalian nih, sama para member movers, member Momentum atau para movers ini dengan latar belakangnya masing-masing, entah itu keahlian di profesinya atau mungkin hobinya atau mungkin ya entusias terhadap sesuatu yang kita rasa sayang sekali kalau misalnya kualitas-kualitas atau hal-hal tersebut itu nggak diketahui oleh lebih banyak orang lagi. Jadi kita berusaha membuat suatu program di mana nantinya kita kasih suatu wadah kepada seorang movers yang kita akhirnya sebut sebagai fasilitator yang kita ajak mereka untuk berkolaborasi untuk mengisi sesi di Momentum Telaah itu sendiri kayak gitu. Nah, di sesi Momentum Telah ini kita kan kebanyakan nanti akan sharing knowledge ya. Nanti jadi tujuannya itu adalah untuk belajar bersama dan saling mengisi nih antara sesama movers gitu. Jadi saling tukar informasi, saling tukar pendapat, saling tukar pikiran dan tentunya kita berusaha untuk mengarahkan diskusinya lebih struktural dan lebih sistematif dan juga konstruktif. Kayak gitu. Nah, sekarang ini kita lagi ada di Momentum Telaah di episode 5. Nggak berasa banget ya, udah yang kelima nih. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita tuh udah pernah ngumpul di Momentum Telaah ini sendiri yang sesinya yang sebelum di sini itu kita ada sesi sama Mbak Yuli, kita membahas tentang penulisan. Terus juga kita ngebahas tentang buku yang udah dirilis oleh Mbak Yuli. Terus juga kita sempat bahas tentang psikologi bareng sama Mas Kasih, bahas juga tentang sejarah sejarah Eropa waktu kemarin juga sempat sama Mas Kocak tahu sama ada juga bahas tentang kompetensi pekerja bareng sama Mas Dewa dan nanti ke depannya kita bakalan ada sesi-sesi yang lain lagi di Momentum Menelaah ini. Jadi ini menurut aku sangat worth it untuk ditunggu sesi-sesinya karena kita akan datang with a lot more, a lot of new things dan hal-hal yang lebih beragam dan lebih inklusif tentunya untuk teman-teman di Momentum. Dan malam ini ada hal yang eh, nggak kalah serunya nih dibandingkan sesi-sesi kita yang sebelumnya karena kita akan membahas lebih mendalam mengenai perjalanan sebuah profesi. Nah, profesinya apa? Lebih khususnya itu adalah profesi desain grafis itu sendiri. Jadi, eh, kami teman-teman Momentum ini sudah mengundang salah satu teman dan salah satu member dari Momentum, yaitu Mas Zunun Sulaiman, yang nantinya akan membahas tentang perjalanan beliau
berprofesi sebagai desain grafis itu sendiri gitu. Dan kami merasa bahwa tema ini akan relate oleh anak-anak zaman sekarang dan teman-teman di sini, terutama yang kebanyakan dari kalian itu ya Gen Z, terus ya beberapa milenial, belum ada Gen Alpha ya untungnya di sini. Dan desain grafis itu adalah sesuatu yang udah familiar banget nih. Udah banyak kita denger gitu. Kayak profesi desain grafis itu kayaknya minimal satu teman kita tuh ada yang desain grafis. Atau bahkan kitanya sendiri punya keinginan untuk memperdalam desain grafis. Karena produk-produk desain grafis itu ada di sekitar kita kan. Entah itu digital ataupun juga yang bentuknya hard copy gitu. Atau yang udah bentuknya kayak spanduk, poster yang ada di jalan, baliho, dan lain-lain. It's everywhere, di mana-mana gitu. Nah, langsung aja menurut aku ya, di sesi kali ini kita akan lebih jauh nih mendalami atau lebih menyimak nih terkait perjalanan seorang desain grafis karena menurut aku ini juga salah satu hal yang bisa jadi insightful atau jadi inspirasi untuk teman-teman di sini semua juga untuk apa aja sih kira-kira ekspektasinya atau yang akan dihadapi ke depannya nanti untuk misalnya kita ingin menggeluti dunia desain grafis atau mungkin kita mau uh, mulai karir di sana juga gitu. Dan nanti kita juga ada ngebahas juga nih sama Mbak Zunun nanti akan membahas tips-tipsnya juga. Dan nantinya setelah presentasi Mas Zunun dilakukan, teman-teman juga berkesempatan untuk bertanya gitu. Nanti akan ada sesi question and answer yang teman-teman bisa ketik ya di grup atau bisa juga nanti on mic gitu. Oke, dan nanti oh ya sedikit lagi. Nanti setelah selesai Q&A, recordnya akan diberhentikan, lalu teman-teman bisa punya waktu untuk berdiskusi lebih lanjut terkait topik ini atau topik yang lain dengan fasilitator jika fasilitatornya masih ada waktu, gitu ya. Oke, nggak bakal berlama-lama nih. Terima kasih udah dengerin briefing di awal ini. Dan aku akan sapa dulu nih sama Mas Zunun yang udah hadir. Halo Mas Zunun. Halo semuanya, halo movers all. Halo, oke. Gimana Mas Zunun, sudah siap dengan presentasinya? Oke, siap. Ini aku langsung share Alright. screen aja kali ya. Oke, boleh sambil di-share screen sambil kita iklan dulu kali ya. Momentum. Oke, Mas. Oke, sudah tampak. Udah ini kelihatan. Sudah aman-aman. Oke, ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum movers, salam sparkling semuanya. Ya terima kasih atas kesempatan yang udah diberikan dan sebenarnya untuk ya sharing kali ini tuh lebih ke arah ini ya. Aku tuh sebagai seorang yang butuh jam terbang karena memang untuk ngomong itu masih susah. Oke, malam hari ini aku pengen sharing gitu kan perjalanan aku, apa yang membuat aku itu suka desain grafis, apa yang membuat aku itu menjadi seorang desainer grafis. Dan desainer grafis ini sebenarnya luas ya gitu kan, sangat luas gitu kan. Intinya berkaitan dengan seni digital atau misalnya teman-teman yang mungkin kuliah di DKV, desain komunikasi visual. Nah, semua itu berkaitan. Dan BTW disclaimer dulu. Aku itu sebenarnya bukan profesional gitu kan, bukan profesional, tapi ya memang base-nya itu otodidak, hobi. Jadi memang suka gitu kan dengan karya-karya seni. Oke, judulnya menjadi desainer grafis. Jadi ini berbagi cerita pengalaman menjadi seorang yang pegiat seni. Tapi mungkin sebelum kita mulai mungkin kayaknya kita butuh kenalan dulu. Ya singkat aja gitu kan. Ya teman-teman bisa panggil aku Zunun Sulaiman. Nah bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya pernah ketemu aku di media sosial atau mungkin ada di grup-grup lain dan aku
memang menyengaja menggunakan foto profil yang memang sengaja nggak aku ganti-ganti karena memang itu salah satu ini ya taktik branding gitu kan untuk bisa lebih dikenal dan lebih diingat. Ya saya seorang muslim dan saya seorang graphic designer dan saya suka kucing gitu. Ya dulu kalau aktivitas di medsos itu selalu kucing itu selalu masuk kamera gitu bagi saya. Memang dari kecil itu suka kucing. Dan termasuk seorang yang pegiat dan candu media sosial. Jadi kalau aku tuh ditanya termasuk orang yang insecure sama kekurangan atau abis itu juga ansos gitu kan, introvert dan juga pendiam. Nah itu salah satu yang menempel untuk karakter aku gitu. Itu semua karena pengaruh media sosial gitu kan. Nah kemudian lelaki yang doyan ngopi, ya sampai sekarang masih suka ngopi. Bedanya dulu ngopinya sasetan, sekarang ya ngopi tanpa gula gitu. Dan ini backgroundku singkatnya ya alumni UI Jogja, jurusan Teknik Informatika. Ya alhamdulillah sudah menikah gitu kan dan punya 1 anak gitu. Sebenarnya ini informasi yang baru aku share ya, baru di sini. Kalau di komunitas-komunitas yang aku join itu aku belum pernah share kalau udah nikah ya. Tahu-tahu mungkin mereka tahu sendiri mungkin dari postingan-postingan medsos. Dan pribadi introvert tapi extraordinary gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa ya mengaku-ngaku introvert gitu kan. Ya tapi sekurang-kurangnya seseorang yang introvert tapi jadilah extraordinary. Artinya luar biasa, punya nilai plus gitu. Gitu. Ya contohnya malam hari ini gitu kan. Saya memberanikan diri untuk sharing join di sini. Oke, kita lanjut. Nah, kita awali dulu dengan ya ini yang saya aktivitas saya sejak kecil ya. SD, SMP, SMA sampai sekarang pun ingat sampai sekarang pun masih suka game gitu kan. Bedanya adalah ya kalau sekarang ya sudah berkeluarga, sudah kerja. Jadi perannya sudah lebih banyak, perannya harus mengutamakan peran-peran penting. Sehingga ada beberapa hal-hal yang aku suka itu harus aku korbankan gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang angkatan lama mungkin tahu ini beberapa game yang aku share di sini. Ya ada Final Fantasy, Xenogears, Legend of Mana dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi gitu. Ini mayoritas genrenya itu RPG. Nah, kalau RPG itu kan yang khususnya lawas itu kan memang lebih ke ini ya cerita itu. Nah, nanti akan aku kasih tahu kenapa aku harus nunjukin ini. Oke, lanjut. Yang kedua adalah anime. Sama gitu kan. Dari kecil ya suka nonton anime setiap minggu pagi gitu kan di TV. Nah, sekarang di TV udah jarang, kayaknya sudah ada channel khusus. Nah, sekarang ini anime-anime yang aku sukai gitu kan. Ya, selain ini masih banyak juga yang aku suka. Gitu. Kemudian nah ini mungkin yang tidak semua orang suka gitu kan. Kalau zaman yang tua-tua banget itu taunya Satria Baja Hitam gitu kan. Ya ini produknya Tokusatsu gitu. Nah, kalau sekarang ya sebenarnya aslinya namanya itu Kamen Rider gitu kan. Ya Kuga, Gito, Ryuki, Vice Blade dan seterusnya. Mungkin teman-teman yang dulu angkatan tua sempat nonton beberapa serial di TV. Nah, kalau sekarang mungkin ada beberapa serial yang diupdate di channel tertentu. Ya udah di translate ke bahasa Indonesia. Oke. Ketiga hal tadi itu sebenarnya adalah referensi. Nah, ini. Referensi kenapa aku itu suka desain. Referensi kenapa aku itu
bisa tertarik dengan hal-hal yang berbau seni. Nah, referensi itu yang sangat penting gitu kan. Referensi itu sangat penting karena dari referensi itu kita itu bisa menghasilkan karya-karya seni yang ya lebih menarik gitu. Karena kita nggak tahu referensi-referensi dari mana yang bisa menjadi suatu ide untuk karya desain kita. Ini salah satu niche yang aku sukai dan ini salah satu karya desain yang aku buat. Ya, aku suka ornamen gitu kan, ornamen-ornamen yang berbau-bau batik tapi nggak batik juga. Kalau batik kan memang sangat Indo ya. Tapi lebih ke ornamen Zentangle art atau teman-teman yang tahu mandala art. Nah, seperti ini. Gitu. Cuma saya suka menggunakan style saya sendiri gitu. Kayak contoh misalnya mandala art itu rata-rata kalau aku search itu hanya berhenti di atas kertas. Jadi menggambar dengan tangan. Habis itu ya hitam putih gitu kan. Ya ada sih yang dikasih warna. Tapi kalau aku kembangkan terus ya gimana caranya bisa jadi karya desain grafis. Ya masuk ke monitor gitu. Syukur-syukur bisa jadi kaos, bisa di print gitu kan atau jadi kain. Nah, ini motif-motif kayak gini tuh kan cocok gitu kan untuk kaos atau baju, kemeja gitu. Ini karya aku yang lainnya. Ini salah satu infografis atau poster-poster, leaflet, pamflet atau ya banner-banner yang aku sebar di medsos yang untuk di komunitas-komunitas yang aku datangi gitu kan. Gitu. Nah, ini yang belum lama ya udah ya cukup lama sih. Ini karya-karya yang aku posting di Threads gitu. Ini sebenarnya cuma utak-atik foto sih, utak-atik foto. Terus main font sama layout gitu. Oke, kita next. Nah, ini yang aku sebut sebagai pecandu media sosial. Aku nggak sertakan nama akunnya ya. Tapi kalau teman-teman mau cari tahu link-linknya, semua ada di website. Ada di zununsulaiman.com. Ya, semoga websitenya nggak lagi error. Itu. Pecandu media sosial. Apakah semua medsos ini sampai sekarang aku aktif? Jawabannya ada tentu tidak. Ya tentu tidak ya, kurang kerjaan kalau masa seharian kita mantengin di depan HP gitu. Ya paling yang update itu YouTube, Instagram, mungkin Threads, Telegram mungkin, atau mungkin ya beberapa hal yang lain. Seperti yang aku udah sampaikan di awal gitu kan, karena memang sudah perannya itu sudah berubah gitu. Nah, sekarang sibuk apa gitu? Ini masih perkenalan ya. Ya kerja 8 jam, Senin sampai Jumat, Sabtu WFH 5 jam. Terus ngurus keluarga, nyelesaikan 15 lagu AI di channel YouTube. Nah, ini karena ada AI untuk buat lagu. Nah, saya lagi menyelesaikan project itu. Kemudian rutinitas ya bimbing anak muda hijrah gitu kan. Ya memang aku tipe orang yang suka kajian. Gak cuma suka kajian sih, tapi kadang juga suka ngisi gitu kan. Terus pantau grup Tele dan Discord dan meeting-meeting lainnya gitu. Nah itu kenapa ada aku highlight beberapa kata tertentu, yaitu menunjukkan bahwa peran ya gitu. Oke, kita mulai masuk ke topik. Oke, kita masuk ke topik cerita awal mula suka menggambar. Nah, ini awal mula kenapa aku suka desain grafis. Oke, bentar ya, aku buka contekan. Biar ada arahan. Oke, jadi awal mulanya itu suka menggambar. Ya, aku punya teman yang dia itu jago gambar. Nah, sebagai orang yang suka gambar, belum suka gambar sih, tapi tertarik sama gambar. Nah, di zaman itu SD itu ya karena ada orang yang jago gambar, kita minta tolong dong gambarin. Nah, itu di zaman-zaman Dragon Ball itu masih hype-hypenya. Anime Dragon Ball dan minta
gambarin Son Goku, Son Gohan, karakter-karakter itulah, Vegeta. Nah, akhirnya terus suka. Karena suka itu iseng-iseng coba gambar sendiri. Nah, itu saya gambar ya tentu hasilnya jelek gitu. Tapi ya mau untuk menggambar sendiri itu pencapaian awal gitu kan. Maksudnya tangga awal untuk ya menuju menjadi seorang desainer grafis. Mau untuk ya keluar dari zona nyaman gitu kan. Daripada minta-minta digambarin terus, ya coba kita yang gambar sendiri gitu. Di zaman itu juga memang lagi marak ya di SD itu kita nyewa komik tapi bukan untuk dibaca. Seingatku itu ya kita nyewa komik untuk difotokopi gitu kan. Jadi kita itu ngoleksi beberapa halaman scene-scene tertentu yang epic di komik itu. Nah, itu kalau kita fotokopi, kita simpan, itu kayaknya udah bangga banget untuk anak SD. Dulu punya binder atau misalnya map gitu, apa ya? Ya binder lah. Sekarang nyebutnya binder. Nah, itu biasanya kan ada kayak pembatas itu yang di situ kita kasih kategori yang isinya itu ada catatan-catatan les, koleksi lirik-lirik lagu. Lirik-lirik lagu di zaman itu, habis itu juga koleksi gambar. Cover bindernya itu kadang kita custom. Habis itu juga koleksi inilah, kertas-kertas waktu itu kan banyak varian ya bermotif. Nah, itu kadang suka tukeran sama cewek-cewek gitu kan. Kan kertas itu kan warna-warni gitu. Ya itu cuma untuk koleksi aja gitu kan, karena kertasnya itu keren-keren, bagus-bagus, ya cuma untuk koleksi, nggak dipakai buat nyatet gitu. Kemudian dulu itu aku sempat bikin komik sendiri, Aku gambar sendiri gitu kan, aku staples sendiri, terus aku lakban sendiri, bukan jilid ya. Dulu aku nggak tahu jilid, apa istilah jilid di fotokopi itu bisa. Dulu itu memang sendiri gitu kan, aku staples sendiri, udah jadi gitu kan. Gitu. Nah, terus ke SMA pertama kali pakai Adobe Photoshop. Nah, itu mulai kenal ini ya, software grafis ya. Photoshop waktu itu kan masih editing foto, dan mulai belajar digital coloring gitu kan. Banyak orang menggunakan Photoshop di masa itu ya edit foto, tapi aku dulu sempat edit foto. Setelah itu tuh berpindah jadi digital coloring pakai Photoshop gitu. Nah, akhirnya mulai di perkuliahan mulai itu kenal Corel Draw, mulai kenal Inkscape, terus mulai kan di teknik informatika itu kan di jurusan pencitraan, kalau nggak salah pencitraan atau multimedia, itu ada pembahasan tentang ya gambar vektor sama gambar raster. Nah, itu mulai kenal sedikit demi sedikit tentang desain grafis. Nah, akhirnya ya menggeluti Corel Draw dan Inkscape gitu kan. Akhirnya sebelum di tempat kerjaku yang sekarang itu aku pernah kerja di percetakan. Nah, itu mungkin titik di mana jam terbang aku desain vektor itu lebih banyak gitu. Pakai Corel Draw. Yang sebelumnya itu aku pakai Inkscape, tapi ketika di tempat kerja itu ya tuntutannya ya pakai Corel Draw. Ya mau nggak mau harus belajar otodidak gitu. Yang jelas ya hasilnya tidak memuaskan. Tidak memuaskan, dan karena itu kerja ya. Jadi jelek atau tidak harus di-share ke klien. Nah, yang terpenting adalah nanti ya kalau ada revisi ya sudah, revisi itu yang sebenarnya mempermudah kita itu untuk improve gitu. Terus kalau ditanya ilmu desain grafis itu rata-rata dapat dari mana sih? Ya internet gitu. Zaman itu kan memang zaman internet ya, informasi sudah semakin banyak gitu. Nah, akhirnya itu membuat aku itu semakin suka desain grafis dan candu sehingga aku tuh bikin portofolio mandiri.
portofolio mandiri ya suka desain-desain, jadi upload Instagram gitu kan, jadi portofolio gitu kan. Waktu itu Instagram itu masih ini ya, posting posting karya desain, kemudian ya itu like-nya itu banyak. Dulu like-nya itu banyak, hashtagnya itu selalu tepat sasaran, algoritmanya masih simpel dulu Instagram itu. Nggak kayak sekarang agak susah gitu kan. Memang harus pintar-pintar kalau nyari like. Oke, kita lanjut. Nah, itu asal muasal perjalanan aku menjadi desain grafis. Nah, kita mulai dengan desainer grafis itu sendiri. Teman-teman pasti udah tahu desainer grafis itu apa. Ya, ini hanya ini aku mengumpulkan dari berbagai sumber dan aku satukan gitu. Nah, desainer grafis itu adalah seni mengkomunikasikan pesan melalui media visual, mulai dari tipografi, warna, gambar, dan layout yang nantinya akan dimuat di berbagai media, mulai dari cetak hingga digital. Nah, seperti itu. Nah, alasan seseorang menjadi desainer grafis itu sebenarnya ya banyak ya. Tapi di sini aku mencoba ngelis beberapa alasan orang menjadi seorang desainer grafis. Yang pertama karena tuntutan profesi. Nah, ini pernah aku alami ketika aku kerja ya di percetakan. Ya intinya belajar desain ya untuk kerja gitu, untuk cari duit, cari cuan. Ada juga yang sekedar hobi gitu kan, ya bangga dengan karya desain gitu kan, ya mencari ya like gitu kan, itu. Kemudian ingin mengasah kreativitas gitu, ya ingin ini sih explore, lebih tepatnya itu explore ya. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah. Sebenarnya 4 alasan ini sebenarnya berkaitan semua, bisa jadi satu alasan ya gitu, semuanya berkaitan gitu, dan tidak ada unsur baik buruk benar salah, itu tergantung masing-masing. Karena memang kan kita temukan itu ada orang yang pengen bisa desain grafis tapi ya nggak mau belajar gitu kan, pengennya ya instan gitu. Nah, sekarang ada teknologi AI, itu pun ya AI itu juga sebenarnya banyak yang sedikit mengecewakan kalau urusan gambarnya. Karena memang apalagi ya memang kalau mau akses AI yang bagus itu ya harus yang premium gitu. Kalau yang free ya terbatas. Kemudian semua bisa menjadi desainer grafis tapi tidak semua orang mau belajar desain grafis. Ini yang terpenting. Jadi jangan dikira karya yang baik, karya yang bagus itu ujuk-ujuk langsung jadi gitu kan. Itu ada prosesnya, ada kerja keras. Intinya itu menikmati gitu kan. Kalau misalnya kita itu hobi, kita senang dengan karya kita, ya sudah gitu kan. Walaupun dikatain jelek, dikatain kurang rapi atau kurang oh masih cupu, ya nggak apa-apa. Itu kan komentar awal gitu kan. Ya ditekuni aja terus. Dan yang sebelah kanan ini adalah dulu, dan aku juga waktu itu maksudnya memang ini ya, aku memang inisiatif ngeredesain desain yang ini 2018, dan ini salah satu portofolio yang aku save gitu kan. Ini kayaknya cocok nih buat bahan motivasi gitu kan, buat teman-teman yang masih pemula di dunia desain grafis gitu kan, biar lihat progresnya. Jadi 2018 aku buat desain ini. Ya cuma iseng-iseng gitu kan, bikin-bikin, nyoba-coba, belajar-belajar. Aku waktu itu pakai Inkscape. Nah, dari 2018 ke 2080, nah itu nanti hitung sendiri berapa tahun. Nah, di 2020 itu aku kepikiran, coba aku redesign. Nah, yang redesign ini
aku tidak terburu-buru gitu kan. Misalnya aku tuh nggak buru-buru, aku coba utak-atik gitu kan. Aku berlama-lama di depan laptop gitu kan. Lanjut besoknya aku coba tambahi, jangan di-upload dulu, coba ditambah-tambah ya, pokoknya sampai aku tuh nyaman gitu. Dan hasilnya ini vector world. Nah, itu. Ini desain random sih. Nah, tujuan desainer grafis itu sebenarnya lebih ke arah menyelesaikan problem lewat media seni. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kuliah di kafe, kayaknya akan sangat relate ya dengan menyelesaikan problem lewat media seni. Karena memang ada beberapa orang yang dinasehati dengan kata-kata susah. Tapi kalau dinasehati dengan sebuah perumpamaan atau karya visual, desain itu lebih ngena, lebih ini ya, lebih keingat gitu kan di kepala dibandingkan ya kata-kata itu sendiri. Seperti itu. Ini contoh infografis. Ini aku ambil dari Pinterest gitu kan. Stop merokok, ingat bahayanya. Narkoba berbahaya. Nah, kalau di sini kan sudah ditampilkan gitu kan visual-visualnya, gambar-gambarnya. Terus pesan yang ingin disampaikan seperti itu. Kemudian juga sumber. Nah, ini juga karya infografis yang lainnya. Dan ada juga seni grafis yang sifatnya itu dekoratif atau mungkin karya seni lukis atau karya seni yang sifatnya itu imajinatif gitu. Kreativitas itu tiada batas gitu kan. Tinggal kita itu berlomba-lomba. Dan kalau teman-teman tahu kemarin itu saya juga baru tahu itu ada software desain itu namanya tuh Affinity Designer. Itu tuh dia bisa bikin 1000 kali zoom gitu kan, dan itu tuh nggak nge-lag ya, tergantung kualitas laptop dan PC teman-teman ya. Dan itu tuh bisa 1000 kali zoom, dan itu luar biasa bisa bikin kayak gitu. Skill yang dibutuhkan seorang desainer grafis itu ada 2 sih sebenarnya. Kalau yang aku dapat itu ada skill teknis dan skill non teknis. Kalau teknis sudah jelas ya gitu kan, ya penguasaan tools gitu. Teman-teman kalau misalnya sudah ada ilmu desain tapi mau menuangkan karyanya itu lewat apa ya, harus pelajari tools gitu kan. Itu terus ya memahami prinsip-prinsip desain, tipografi, layout, warna, ya kontras gitu kan, prinsip-prinsip desain gitu kan. Dulu pernah di sharing sama Bang Satu. Terus skill non teknis ya kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, komunikasi yang baik, bekerja sama dalam tim gitu. Bicara desainer grafis itu ya nggak mesti berbicara tentang satu orang gitu. Ada orang yang dia tidak pintar desain tapi dia tahu konsep gitu kan. Ya sifatnya non teknis tapi dia bisa mendelegasikan job desain grafis itu ke orang lain gitu. Karena bisa jadi kan yang mahal itu kan ide gitu. Yang mahal itu ide. Bicara tentang kreativitas itu tidak terlepas dari imajinasi ya. Jadi kita kalau mau berinovasi, menghubungkan hal-hal yang tidak berhubungan, ya satu kata sih, ya imajinasi. Dan imajinasi itu ya selama imajinasi itu luas itu, nah di situ kesempatan kita itu mengeksplor ide-ide kita. Dan imajinasi itu outputnya bisa menjadi sebuah karya. Nah, karya itu nanti akan menjadi pengaruh untuk komunikasi dengan audiens gitu kan, audiens karya kita. Ini contoh karya-karya yang dulu pernah aku desain ya. Ini desain lawas. Fun fact-nya itu gini.
dulu aku pas buat itu bagus banget. Aku yang desain sendiri, aku merasa, oh ini bagus. Ini bagus banget. Tapi sekarang di tahun 2024, aku kalau ngelihat karya ini, kok kayak ada yang kurang ya? Kok aku pakai font ini sih? Kok aku pakai coloring kayak gini sih? Aku ngerasa risih gitu. Nah, ngerasa risih itu menunjukkan bahwa kita itu sudah berkembang. Jadi gini, teman-teman tahu dulu gambar yang apa ya? Gambar mutabanat, gambar yang diadopsi sama anak-anak zaman dulu ya, ada 2 gunung gitu kan, terus keluar jalan. Habis itu juga ada matahari di tengah, kemudian di sebelah kiri atau kanan itu ada pohon kelapa, terus di bawahnya itu ada keluar sawah. Nah, itu kan kita suka gambar itu kan dulu, pemandangan namanya. Padahal kan pemandangan nggak cuma itu tuh doang gitu, bisa luas. Dan kalau kita itu, guruku itu pernah bilang gini, kalau kita itu berhasil menertawakan karya kita yang dulu, nah, itu berarti kita sudah berkembang. Tapi kalau misalnya kita itu masih bangga dengan karya kita yang dulu, berarti kita itu belum berkembang gitu kan. Kayak gitu. Ya ini aku mention aja gitu kan. Ya salah satu inspiratorku itu Rio Purba gitu kan. Nah dia juga sharing di YouTube itu kan pengalaman-pengalaman jadi desainer grafis gitu kan, belajar jadi content creator. Nah itu aku coba menapaki jejaknya itu. Nah, dia juga nge-share gitu kan 10 tahun yang lalu itu karya-karya desainnya itu seperti apa. Nah itu, oh iya ini relate. Oh ternyata aku juga sama. Itu nambah semangat gitu. Jadi teman-teman yang mau belajar jadi desainer grafis, ya Anda tidak sendiri gitu kan sebagai pemula gitu. Es Pokat Bang Brewok. Ini waktu aku kerja di percetakan, ini temanku. Jadi temanku itu dia jualan alpokat kocok dan dia itu orangnya itu jenggotan. Orangnya itu jenggotan ya. Ya aku tak bikin kayak gini aja, tak kasih brewok gitu kan di cup itunya. Rambu-rambu Islami. Nah, ini teman-teman udah bisa nebak kenapa aku bisa dapat ide ini gitu kan. Ya karena aku di jalan setiap hari ya, ketika nunggu ngelihat sana sini, ngelihat pelang jalan, ngelihat lampu merah gitu kan. Akhirnya ya kayaknya ini cocok nih jadi karya di sana. Ini coba-coba di relate-relatekan. Nah, kemudian nih peringatan knalpot. Nah, ini sebenarnya karena keresahan aja sih. Ya di tempatku atau mungkin di tempat-tempat teman-teman yang relate sama aku gitu kan, yang ngerasa nggak suka sama knalpot motor gitu kan. Nah, itu ya ini bentuk kekesalanku itu karya ini. Jadilah karya ini. Gitu. Next, mencari inspirasi dari alam. Ini yang biasa ini yang biasa aku lakukan untuk karya-karya desainku. Khususnya niche yang aku ambil yaitu Zendoodle Art. Jadi ya ornamen-ornamen. Ini salah dua karya yang aku upload di Instagram dan di Shutterstock. Nah, yang sebelah kiri ini yang aku upload di Shutterstock. Nah, konsep warna ya aku ngambil dari ya hal-hal yang dekat sama kita lah gitu kan. Yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu adalah kombinasi warna yang sangat pas gitu kan. Ya tinggal kitanya aja sih yang meraciknya gitu kan di karya-karya seni kita, karya-karya desain kita. Nah, ini aku ambil warna mangga. Yang agak susah itu manggis. Nah, ini kemarin itu kadang aku tuh agak kurang pede. Ini masih kurang pas gitu warnanya. Tapi ya aku paksain aja gitu. Yang penting jadi dulu gitu. Kan menemukan suatu karya yang bagus itu kan butuh try and error gitu. Dan ini adalah hal-hal yang relate dengan desainer grafis. Desainer grafis itu luas ya. Jadi selain ini tuh sebenarnya masih banyak lagi. Selain ini tuh masih banyak lagi. Ini ada doodle art, lukisan 3D, sampai ke web, Zentangle art. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kok fotografi masuk sih di desainer grafis? Karena
fotografi pun gitu kan, seni fotografi pun itu ternyata aku tuh punya teman yang itu tuh dijadikan ini karya desain. Contoh teman-teman tahu misalnya buah ini ya, buah pisang. Buah pisang terus dibuka. Nah, itu difoto sama dia. Ketika masuk di desain gitu kan, ya ditambahi gitu kan, pisangnya itu ada matanya, pisangnya itu ada matanya, ada mulutnya. Tapi ya fotonya itu nggak diapa-apain, ya paling cuma color grading aja gitu. Dan itu diupload terus di layout, ya jadi karya seni. Ya itu masih relate semua. Animasi, motion graphic, drawing, yang gambar ya, desain produk, mandala, masih banyak. Selain itu banyak gitu. Nah, tips menjadi seorang desainer grafis yang jelas ya kalau ingin jadi desainer grafis ya mulai gitu kan. Bagaimana cara mulainya? Ya mulai. Ya teman-teman nggak usah ragu dengan proses awalnya. Ketika teman-teman tahu stepnya, ya lakukan saja. Itu belajar dan membuat karya. Saranku adalah ya manfaatkan media sosial sebagai tempat sharing karya. Nah, portofolio itu penting. Saranku teman-teman bikin satu akun media sosial, terserah Behance atau Dribbble, Instagram bisa, atau website-website penyedia buat website free. Nah, itu pakai aja itu gitu kan. Teman-teman bisa upload karya-karyanya di sana. Nah, nanti kan setiap teman-teman itu upload, itu kan pasti akan memancing komentar. Kalau teman-teman sharing, habis itu juga akan memancing ini ya, kepekaan terhadap perubahan karya kita. Misalnya dulunya kita desain apa, nah nanti lihat nanti di review setelah 3 sampai 5 tahun, nah coba lihat karya kita yang lama. Ya, pasti kalau sudah, wah yang aku kok jijik sama karyaku yang lama, aduh aku nggak mau lihat. Nah itu berarti sudah berkembang. Berarti teman-teman itu sudah naik level gitu kan karya desainnya. Semakin itu, jadi kita harus lihat karya kita yang lama, jangan di ini ya, jangan dibuang gitu, jangan di delete gitu. Nah sayangnya itu ya salah satu yang aku sesali dulu itu kan, aku bikin komik yang aku cetak pengennya sih disimpan gitu, nah, ternyata udah hilang gitu, udah berjamur juga gitu kan, kertasnya udah kuning gitu. Yang jelas ini gabung komunitas ya, buka-buka channel YouTube ya, pelajari ya, nonton-nonton lah video-video desain. Nah, nikmati proses dan enjoy dan happy. eh Salah satu tips yang biar teman-teman itu naik ya, karya desainnya itu, kualitas karya desainnya itu, buka Pinterest atau cek karya-karya desainer-desainer yang udah profesional. Teman-teman nonton semua, teman-teman lihat semua, scroll 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 sampai teman-teman itu mendapatkan ya inspirasi, coba tiru tiru layout yang ini. Nah, habis itu nanti upload lagi, bikin lagi, upload lagi, seperti itu. Nanti ya cepat atau lambat ya akan menemukan niche-nya sendiri dan juga akan menjadi ya desainer grafis yang baik lah gitu. Ya mungkin tidak profesional, tapi ya setidaknya 1 sampai 100 teman-teman berada di tangga 90 kayak gitu. Kalau kata salah satu motivator itu, Pak Mario Teguh itu bilang gitu, kalau kita mau gagal gitu kan, jangan gagal di angka 20, 30, gagallah di angka 80, 90 atau 95 lah gitu. Kan ada tangga-tangga gitu. Gitu. Temukan niche dan style art kamu. Nah, gitu. Cuci mata di Pinterest, minta kritik dan saran, dan nostalgia karya lama. Ini yang tadi aku sampaikan. Oke, arigato, terima kasih. Ya mungkin itu aja sih yang aku share dari aku ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Oke, cukup itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Momentum. Oke, wah ini pemaparan yang menurutku em, ini kayaknya udah bertahun-tahun tapi dijadiin cuman dalam waktu kayaknya tadi ada kali ya 40 menitan nih. Dan ini cukup komprehensif gitu. Maksudnya cukup komplit ya dari awal prosesnya sampai dengan di mana sekarang titik Mbak Zunun berkaryanya. Kemudian juga ada tadi juga Mbak Zunun membagikan tips-tips untuk teman yang mungkin mulai interest untuk apa ya mengulik nih bidang desain grafis kayak gitu. Wow, oke. Tapi ini ya, teman-teman ngerasa nggak sih bedanya kalau misalnya seorang desainer nih, desain grafis terutama tadi bikin PPT tuh kayaknya niat banget ya, jadi kayak lebih enak gitu ngebacanya, kontras warnanya pas gitu kan. Terus juga nggak kebanyakan informasi gitu, maksudnya ada definisi di sana tapi cuman kata-kata pentingnya aja dan sisanya itu apa yang Mas Zunun omongin nih secara storytelling dan itu poin yang sangat em, menarik ya, menarik dan aku yakin Mas Junun juga bisa sampai di titik sekarang ini nih punya yang namanya sense dalam mendesain itu juga melalui proses yang panjang ya Mas Junun tadi ya. Yap, Mungkin ya benar. iya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba udah kayak sekarang nih gitu. Pastinya ada latihan dan juga ya banyak pengalaman lainnya kayak gitu. Oke, em, anyway, kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab nih, Mas Undon. Tapi sebelum tanya jawab, mau ada satu hal yang lewat dulu nih. Setelah hari yang panjang, mari luangkan waktu sejenak untuk melepas lelah bersama. Aku, kamu, dan kita akan berbagi cerita suara. Cerita sederhana tentang hal-hal menarik yang kita temui. Bersama, kita akan saling menemani hingga kantuk tiba nanti. Hanya di Momentum. Oke, wah, oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab juga, sebenarnya aku agak penasaran nih di awal Mas Zunun tadi sempat ngomong kayak, halo, selamat malam semuanya. Terus ada salam sparkling movers. Nah itu salam sparkling itu apa sih Mas Zunun di baliknya? Ya, jadi gini, itu kan sebenarnya kan berawal dari aku kan pengen belajar jadi konten kreator. Nah, biasanya kan kalau konten kreator itu kan punya opening yang khas kan. Nah, salam sparkling itu sebenarnya berawal dari dulu awal-awal ya bermain di media sosial. Itu aku suka pakai reaction ya itu yang sparkling itu loh, yang bling-bling bintang Mhm. bintang 3 kalau nggak salah itu emoji. Oh, emoji, oke. Akhirnya Ha. kenapa nggak ini ya, itu aku pakai aja terus gitu. Akhirnya muncul random aja sih, akhirnya jadi kebiasaan gitu, itu aja Oke. sih. Menarik juga ya soal sparkling. Sparkling kadang aku kayak mikir sparkling apa nih? Sparkling water atau sparkling apa nih gitu yang lain. Oke, jadi itu kayak salah satu hook gitu ya Mas yang Ya. menandakan bahwa ya itulah ciri khasnya Mas Zunun gitu. Jadi tapi Mm-mm. menarik ya Mas Zunun berarti udah mulai merambah ke maksudnya udah mulai bukan mulai mungkin udah banyak prosesnya nih menuju menjadi content creator gitu ya. Mm-mm. Cuman Oke, ini tadi sih masih belum ini sih, kayaknya masih belum puas, masih banyak yang harus digali. oke, tapi udah mulai merambah ke sana ya berarti ya Mas Unun. Iya. Nah, ya mungkin nanggung nih pertanyaan ini. Kayak kalau misalnya content creating yang Mas Unun sekarang lagi kerjakan nih atau lagi coba kulik nih, kira-kira di bidang apa sih Mas Unun? Apakah berbagi informasi terkait desain grafis juga atau mungkin bikin animasi komik tadi itu yang Mas Unun pernah ceritain dalam bentuk Mm-mm. digital atau gimana Mas Unun? Boleh dibagi ceritanya sedikit? Kalau misalnya sekarang itu lebih ke ini sih, desainer grafis itu lebih ke hobi yang
ya aku pakai untuk ya karya-karya lainnya gitu kan. Ya sedikit melebar ya. Jadi kalau sekarang itu kan memang aku bikin konten-konten YouTube, ya ya tadi yang Mm-mm. aku sebutin itu, bikin lagu pakai AI, habis itu AI. juga eh, website gitu. Dan ternyata ya ilmu desain itu sangat eh, Luas ya. kepake banget itu kan, sangat kepake Mm-mm. banget untuk bikin desain. Karena aku sekarang kan kerjanya kan buat website. Nah, itu kan butuh karya seni juga gitu kan, butuh pengalaman desain grafis. Dan mau nggak mau juga ya itu desain klien juga di samping mesen website itu kan kadang juga mesen ini logo. Ya mau nggak mau ya Mm-mm. belajar buat logo. Ya, Oh kayak gitu. iya, luas ya. Udah belajar satu, Hmm, mau gak mau yang satunya ngikut, yang satunya lagi ngikut. Wah jadi bercabang, iya. jadi kayak harus bisa uh-uh. serba bisa ya Mas Unun. Loh, Oke. kita aja bikin misalnya bikin podcast. Kita kan mau Mm-mm. upload di medsos. Pasti kan butuh cover kan. Visual, Ya, butuh betul visual. Nah, itu banget. juga harus desain grafis. Oh iya, desain grafis ada di mana-mana guys. Gak Mm-mm. cuma diskusi di mana-mana doang, ada di mana-mana. Waduh, diskusi di mana-mana, ada di mana-mana. Iya, oke. Mas Unan, kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman kali ya. Nanti mungkin sambil Oke, diselingin sama bisa. pertanyaan dari aku juga nih, karena aku juga banyak yang pengen ku tanya nih, penasaran nih.